Tapi menarik sama saya juga penasaran sih. Eh, Masa sih anggota DPR bisa sampai kehabisan duit gitu loh? Itu kenapa? Karena gajinya rapelan belakang atau gimana Mas? Semakin kita membantu sesama, Ya. semakin kita berbuat baik, itu bukan semakin terkenal, Mas, tetapi semakin mengenal. Mas Baruna banyak nolong ini itu begitu. Itu sebetulnya di DM ya atau di pesan begitu. Itu apa emang banyak Mas yang menjangkau Mas Baruna untuk minta bantuan gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast tribunsolo.com. Kali ini kami kedatangan sosok ya politisi dari Solo, tapi juga bukan hanya politisi ya. Sosok ini menurut saya menarik karena dia cukup populer di media sosial gitu ya. Dia menyapa masyarakat dan kontennya juga menarik, relate dan apa ya? Saya kira dia di media sosial itu terkenal karena sering melakukan kebaikan begitu, sering membantu banyak orang dengan caranya sendiri. Dialah anggota DPRD Kota Solo, Mas Baruna Aji. Mas Baruna, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke wawancara, sedikit wawancara Mas, ngobrol-ngobrol kita di studio Tribun Solo. Sebelumnya sehat-sehat Mas Baruna? Alhamdulillah sehat-sehat. Tadi katanya sebelum kesini sempat ngobrol itu barusan landing, Iya. terus langsung ke sini. Iya Mas, benar. Memang ini Mas ya, waktunya mulai jadi anggota DPRD sama dulu beda nggak sih Mas? Ya kalau waktu sekarang jarang di rumah Mas. Oh gitu. Sekarang pelayanan terus. Iya. Ya tadi juga pas dari Jakarta ada kegiatan pansus. Pansus terus kita tadi pesawat jam berapa ya? Pesawat jam 9 lah, jam 10 sampai Solo lah. Langsung hujan tadi ya. Ya sekarang jarang di rumah, sebentar ke rumah cuma 5 menit 10 menit, udah langsung lari lagi. Tapi itu memang ini Mas, memang menurut Mas Baruna itu adalah sebuah konsekuensi atau bagaimana? Konsekuensi. Ya. Itu konsekuensi dan tanggung jawab kalau saya bilang Mas. Dan dulu sebelum pencalonan begitu, sebelum masuk ke pemilu legislatif, Mas Baruna sudah sudah berkomitmen ya. Ya ini bagian, kalau saya bilang begini, ini bagian dari tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa ya? Untuk melayani masyarakat Mas. Karena memang kondisionalnya bahwasannya legislatif itu kan adalah keterpilihannya dari masyarakat. Keberpihakannya masyarakat terhadap suatu tokoh atau suatu calon. Nah akhirnya masyarakat memilih dengan dapat suara yang mencukupi dan dia menjadi dewan. Ya kalau seandainya bareng wis dadi dewan terus ora ketok ya lucu menurut saya Mas. Kan begitu. Mas Baruna ini anggota DPRD dan yang baru ya. Baru kali ini menjadi anggota DPRD begitu ya. Tapi namanya cukup populer begitu. Ya, di media sosial saya sering lihat ya lewat beranda saya begitu ya. Terus kemudian saya juga follow ya, teman-teman kalau belum follow coba follow, itu akunnya menarik, kontennya menarik begitu ya. Mas, itu sebelumnya Mas Baruna suka memang menjadi cara Mas Baruna atau bagaimana menyapa warga di media sosial begitu? Ya, gini Mas. Kalau di sosial media saya itu ada di IG sama di TikTok, itu memang bagian saya untuk memberitahukan ke masyarakat bahwasanya ini loh kegiatan yang saya lakukan. Selain kegiatan atau tupoksi saya nih sebagai legislatif. Kalau legislatif kan sudah pasti itu membuat undang-undang, penganggaran, pengawasan itu kan sudah pasti. Tetapi saya mencoba untuk report ke masyarakat bahwasanya oh ini loh, Dewan ini selain kegiatan tugas pokoknya itu, dia juga sebagai melayani masyarakat. Melayani, barengi, ngancani, kan seperti itu. Betul. Dan seharusnya memang seperti itu ya. Iya, ya. Menurut saya itu hal yang ya biasa saja sih Mas, makanya biasa saja itu begini. Itu keseharian saya seperti itu saja. Jadi tidak ada apa ya, rasa yang risih atau seperti apa, enggak, memang itu keseharian. Dan memang sengaja saya tampilkan di media sosial supaya masyarakat yang lain tahu oh ini lu dewan seperti itu. Mas Baruna ini kan saya kenal Mas Baruna itu sebagai seorang pengusaha begitu ya.
terus kemudian hidup sudah mapan, ya sudah stabil, terus kemudian sekarang keluarga juga harmonis, ya punya anak-anak yang menyenangkan, begitu ya. Terus tapi sekarang menjadi anggota dewan, waktu berkurang ya, buat keluarga begitu. Kenapa Mas mengambil jalan ini, kenapa mendedikasikan diri begitu di legislatif sebagai anggota DPRD begitu? Oke, kalau ini sebenarnya rentetan dengan pesan yang diberikan sama orang tua saya, Mas. Dulu orang tua saya itu bilang begini, sebagai manusia itu kan adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu ya kewajibannya membantu, ya kan? Membantu baik itu urun pikiran, urun tenaga, atau sumbangsih yang lainnya. Awalnya saya juga berpikir kalau seandainya ada seseorang yang datang ke rumah, hal apapun itu, yang minta bantuan apa kan begitu. Kalau seandainya saya mengeluarkan itu dari uang saya pribadi itu terbatas, Mas. Maksudnya terbatas itu, ya mungkin saya hanya bisa membantu beberapa orang. Makanya itu akhirnya dengan perjalanan ini kita bisa membuat undang-undang tadi. Kita bisa membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Nah ini, Mas. Dan cakupannya lebih luas. Sehingga dampaknya bisa lebih luas. Karena saya yakin begini, semakin kita membantu sesama, semakin kita berbuat baik, itu bukan semakin terkenal, Mas, tetapi semakin mengenal. Nah ini loh, ini menarik. Makanya saya juga pengen kawan-kawan konstituen dan masyarakat Solo, ya hubungan dengan saya itu ya saya pengennya kita kekancan, sedulur. Jadi bukan antara pejabat dan masyarakat, bukan. Itu tadi kita ulangi tadi bahwasanya saya ada representasi dari masyarakat itu sendiri. Nah ini, Mas, saya pengen menghilangkan itu. Yus, ayo bareng-bareng yuk. Apa sih, bagaimana sih seperti itu? Bedanya kalau bedanya dulu dan sekarang menjadi anggota DPRD, Mas Baruna bisa secara langsung ya menjadi membuat sebuah kebijakan begitu ya. Itu, Mas. Dan efek dan impact-nya kan juga ke masyarakat. Langsung bisa dinikmati, langsung bisa ternikmati kan begitu. Dengan disinkronkan dengan eksekutif ya, kebijakan eksekutif juga. Nah ini kita akan selalu coba untuk mendorong itu biar masyarakat Kota Surakarta lebih sejahtera. Mas Baruna, yang saya dengar-dengar Mas Baruna ini putra dari seorang abdi dalam keraton. Abdi dalam ini kan, mohon maaf, tolong dikoreksi kalau saya keliru. Abdi dalam ini kan melayani ya, semangat spiritnya mengabdi begitu ya. Itu apakah menempa Mas Baruna, Mas, sehingga menjadi anggota DPRD ini, Mas? Apakah spirit itu ada? Ya ini jadi cerita keluarga kali ini. Ya. Bapak saya itu abdi dalam Keraton Solo, Mas. Keraton Surakarta. Tentu saja kita tahu ya, penghasilannya kan nggak seberapa sih ya abdi dalam itu kan. Ya memang ya, makanya dari itu, Mas. Dengan bapak saya menjadi seorang abdi dalam itu, beliau sering memberikan kawruh. Kawruh itu ilmu apa ya? Ilmu kehidupan. Saya tuh selalu dididik sama beliaunya bahwasanya, dan ilmu-ilmu itu juga bukan ilmu yang berat. Gampangnya begini. Kalau lewat di depan orang kamu nyapa ya, itu sepele, Mas. Simple. Ada yang duduk-duduk, kita lewat naik motor, derek langkung kan gitu, nuwun sewu. Itu ilmu kawruh. Dan itu juga salah satu, kalau saya bilang kemarin saya bisa jadi mungkin itu, Mas. Karena ada case, itu ada orang jualan bakso itu langganan saya dari kecil. Itu cuma gara-gara tak lurui loh, Mas. Gara-gara saya sering menyapa, setiap lewat tuh saya nyapa. Didatengin caleg lain tuh nggak mau ganti. Saya tetap Baruno aja. Gitu. Terus kalau untuk menempa dan membuat pola pikir saya seperti ini, iya. Karena jujur, kita kalau dibilang, saya pribadi sih, kalau dibilang dari keluarga mampu tidak, Mas. Tapi cukup lah. Cukup.
Walaupun saat ini saya yakin orang tua saya juga pusing. Andai kan saya mintain bayaran kuliah atau apa, pasti kan waduh. Tetapi sebagai orang tua, alhamdulillah bapak selalu bilang iya. Dan dulu waktu saya kecil pun selalu mengusahakan. Iya, selalu mengusahakan, orang tua pasti. Dan waktu saya kelas 3 SD itu juga ibu saya dipanggil Allah Ta'ala. Ya mungkin proses itu juga menempa saya jadi seperti ini, Mas. Itulah apa ya? Ya jujur saja ini juga kalau mungkin saya tidak merasakan itu dulu, ya mungkin saya nggak seperti ini gitu saja lah. Ya kita ambil hikmahnya, ada sesuatu yang baik pasti Allah memberikan sesuatu yang baik. Situ, Mas. Jadi apa yang Mas Baruna dapatkan dari peristiwa itu, Mas? Mungkin terlecut atau bagaimana begitu untuk bisa mandiri atau? Ya. Dari perjalanan itu, saya SMA jualan susu, Mas. Jualan susu keliling. Sudah itu ya? Ya. Terus loper koran pernah. Itu memang di situ ya saya pengen sebagai manusia, saya pengen ada peningkatan hajat hidup. Dan bapak saya juga pernah ngomong bahwasanya yang bisa merubah hajat hidup keluarga ataupun derajat itu hanya pendidikan, Mas. Pendidikan dan akhlak. Itu penting sekali. Makanya bapak saya memang dulu, beliau juga pernah wasiat ke saya. Beliau bilang seperti ini. Mungkin kalau untuk kawan-kawan nanti yang nonton ini menarik untuk para orang tua. Memang, Nak, begini. Nak, mungkin bapakmu ini tidak bisa memberikan tinggalan berupa harta benda. Mungkin orang tuamu ini tidak bisa memberikan kamu warisan berupa harta benda. Tetapi kepintaran, kamu mau sampai mana, ayo, orang tuamu siap mendukung kamu. Ini penting sekali. Dan alhamdulillah saya merasakan, Mas. Makanya rentetannya kayak kemarin tuh, lihat di podcast saya, podcast apa namanya, di IG saya atau di TikTok itu yang laptop itu. Nah, itu juga nebus laptop. Itu juga sebenarnya pas saya ada rezeki saja. Ini pas ada rezeki ya kosek kan begitu. Pas saya ada rezeki, kok ya buat pendidikan. Saya flashback, Mas. Orang tua saya dulu begini, ini begini. Akhirnya ya ayo kita ambilkan saja. Jadi kondisi susah begitu ya di masa lalu begitu. Terus apa namanya, turun ke jalan untuk mencari uang, tambahan jajan begitu. Itu berarti Mas Baruna tahu betul ya betapa sulitnya ya orang kecil begitu, Mas Baruna ya. Tahu, Mas. Tahu, sangat tahu. Sehingga itu mungkin jadi pemicu Mas Baruna sekarang untuk banyak membantu mereka begitu. Iya, Mas. Ya karena memang banyak, Mas. Banyak yang bilang aku ler suka wong cilik. Kan begitu. Aku selalu mendukung wong cilik kan begitu. Tetapi kan ya saya ini ya, saya nggak tahu apakah mereka tahu bagaimana mereka pernah itu, gitu ya. Wong cilik itu bicarane nyambut gawe. Bagaimana orang kecil itu atau wong cilik itu ambune kringete wong cilik. Bagaimana cara tidurnya wong cilik itu. Ya kan kadang saya juga, lah kok ngaku ke wong cilik apa tahu lahir ke wong cilik? Apa tahu itu? Terus lahir kok dengkul apa kan? Mungkin belum pernah merasakan apa susahnya berjualan koran gitu ya. Ya, Mas. Ya ini biar pengalaman saya saja. Hanya demi apa, makan jajan, begitu ya. Ya, tambahan jajan. Kalau untuk makan dan lain-lain, insya Allah orang tua saya mencukupi, Mas. Untuk tambahan jajan gitu aja. Tambahan jajan, iya. Baik. Mas, tentu sudah nggak terhitung ya, Mas Baruna ini membantu banyak orang kecil begitu ya. Mungkin dengan cara-cara yang sederhana begitu ya. Tapi kan pasti ketika Mas Baruna itu membantu mereka ya, ada komunikasi, ada ucapan terima kasih ya, sampai mungkin merasa terbantu dengan Mas Baruna. Mas, gimana sih Mas rasanya ketika Mas Baruna itu mendapat ucapan terima kasih dari orang yang sudah Mas Baruna bantu gitu, Mas? Yang saya rasakan itu satu gini, Mas. Semua, nah ini saya diajari guru ngaji saya itu begini. Yang datang ke kamu,
yang nyari kamu itu sebenarnya bukan atas kemauan dia sendiri. Itu adalah sudah dari yang di atas. Yeah. Memang di atas menyuruh si A ini untuk ke kamu, kan begitu. Kalau kita bicaranya seperti itu, mungkin seperti itu. Nah, di situ setiap yang saya lakukan ya saya percaya saja, Mas. Ya seperti tadi, seperti orang tua saya pesan lagi, orang membantu itu syaratnya cuma 2, Mas. Ini pakai bahasa Jawa ya, soalnya kalau nggak pakai bahasa Jawa penekanannya kurang. Yang pertama itu tekan sik atine. Atine kudu tekan, mau membantu orang itu. Dan yang kedua itu harus ikhlas. Tekan si hatinya, maksudnya gimana? Kalau tekan si atine itu berarti ya kita ini, Mas, ya, apa namanya, benar-benar maksimal, mau maksimal. Oh, ada si A ini sudah butuh. Nggak hitung-hitungan. Ya, sudah nggak hitung-hitungan. Nyampe dulu lah di hati itu. Udah niat, bener-bener niat gitu. Terus kalkulator sudah ya, gitu. Ya. Karena memang orientasinya ya bukan manusia lagi kan begitu, Mas. Ya. Untung rugi sudah. Ya udah nggak ada. Dan saya yakin begini. Ini kan virus baik. Ya. Virus baik, makanya saya bikin konten dan macam-macam itu kan ini virus baik. Saya pengen menyebarkan itu. Ya virus baik harus disebarkan. Kan seperti itu, Mas. Nah, terus kondisionalnya kalau seandainya mereka berterima kasih dan bagaimana kalau kepuasan, ya alhamdulillah saya ikut bersyukur, Mas, bisa meringankan beban orang lain ya pasti di situ. Dan saya juga yakin ya ilmu tebar tuai ya. Siapa yang menanam, besok kita pasti akan menuai. Iya. Walaupun bukan kita loh ya, mungkin anak turun kita, Mas. Itu saja. Saya udah simpel itu aja sih. Nggak yang bagaimana enggak. Ya intinya ya saya juga merasa seneng. Oh alhamdulillah bisa selesai itu saja. Sebatas itu. Mas Baruna tadi cerita sejak jadi anggota DPRD waktu sudah mulai banyak tersita gitu ya. Harus turun ke masyarakat begitu ya. Tapi di sisi lain Mas Baruna juga mengakui kalau menjadi anggota DPRD itu semakin banyak orang yang bisa kita bantu begitu ya. Dampaknya semakin luas begitu. Keluarga di rumah, istri bagaimana, Mas, dengan hal ini? Alhamdulillah istri dukung tuh, Mas. Meskipun waktu tercerita gitu ya, cara pulang. Iya, istri alhamdulillah dukung. Kalau itu masih mending, Mas. Ini kadang yang lucu aja, kan kadang ya mungkin orang berpikir seorang dewan tuh duitnya oke, uangnya banyak, kan mungkin berpikirnya seperti itu. Betul. Tapi kan kita juga manusia, Mas. Kadang kita juga nggak punya sama sekali juga pernah. Anggota DPRD nih. Kalau orang Jawa bilang kelunting, Mas. Kelunting. Itu pernah kita bener-bener waktu itu. Ini sedikit cerita ya. Pernah ada yang datang ke rumah. Waktu itu butuh untuk nebus obat. Nebus obat resep. Berapa ratus ribu ya nggak salah ya. 400.000 atau berapa, Mas. Dan itu jujur uang saya itu tinggal 500.000, Mas. 500.000. Ya saya ngomong istri dulu dong. Bu, ini ada yang datang. Ini nebus obat, ini resepnya. Ini habisnya sekian. Uangmu tinggal berapa? 500.000, Mas. Lah kira-kira kamu gimana? Ya udah bayarin aja. Bayarin aja. Nah terus nanti kita gimana? Tenang, nanti Allah pasti kasih. Istri saja seperti itu, Mas. Apa nggak kaget saya? Iya kan? Ini tapi... Itu posisi sudah jadi anggota DPRD? Iya, Mas. Bener itu. Kadang memang seperti itu. Namanya kita juga manusia, Mas. Iya. Kan cuma kebiarnya mungkin ya. Betul. Wah duitnya banyak dan macam-macam. Kan seperti itu. Tetapi kan kadang ada case-case tertentu yang harus kita selesaikan. Iya. Ya pas saja tinggal segitu. Diminta 400.000 ya dikasihkan, ya dan istri mendukung. Kan kasarannya kan kadang lo ya ada yang enggak, ada yang ya ada yang enggak sih. Kadang kan memang iman mas sayang mas kan memang seperti itu. Tapi alhamdulillah istri saya enggak seperti itu, Mas. Ya, alhamdulillah saya bersyukur di situ. Tapi menarik sama saya juga penasaran sih. Masa sih anggota DPR bisa sampai kehabisan duit gitu loh. Itu kenapa? Karena gajinya rapelan belakang atau gimana, Mas? Bukan. Atau habis di operasional atau gimana, Mas? Bukan. Ya kadang kan begini, Mas. Wah, kok enggak darah IPP enggak apa-apa ini ya? Ini juga enggak apa ya? Enggak, kadang kan memang ya yang di podcast saya itu di podcast apa namanya di Instagram di TikTok itu ya.
Itu pakai pribadi, Mas. Oh, jadi membantu orang begitu ya? Ya, Pakai uang pribadi. jadi pakai pribadi. Ya. Terus itu tadi karena tekannya hati, Nah, ya itu. kan? Wes gak untung itu rugi, keluar sih gitu Mas ya? Ya, dan pas belum ada pemasukan lagi kan gitu aja. Gitu ya. Udah dipikir santai itu, wah mungkin pas belum ada pemasukan lagi. Iya. Mas, ini kalau boleh tahu Mas, ya kan di Instagram atau di TikTok gitu ya, Mas Baruna banyak nolong ini itu begitu. Itu sebetulnya di DM ya atau di pesan begitu. Itu apa emang banyak Mas yang menjangkau Mas Baruna untuk minta bantuan gitu? Banyak sekali, Mas. Banyak sekali. Ya saya waktu awal-awal itu responnya juga loh kok banyak juga. Kan kita juga lihat dari daerah mana saja. Kalau untuk daerah-daerah luar Solo ya kita coba hubungan dengan dewan-dewan yang ada di sana, yang luar kota itu. Kalau saya ada di Solo dan saya masih mampu, ya bisa saya selesaikan sendiri, Mas. Yeah. Ya karena memang gini, memang kondisionalnya kan saya Pasar Liwon Serengan, tetapi kan kalau udah jadi ya Kota Surakarta. Yeah. Ya konsekuensinya seperti itu. Itu semuanya kan mungkin tidak serta-merta minta uang atau minta dibayar begitu Mas ya. Kira-kira apa aja sih Mas yang dikeluhkan masyarakat atau yang dilaporkan masyarakat ke Mas Baruna gitu Mas? Yang paling sering adalah Mas, BPJS PPI. Oh. Nah ini menarik. Iya. Solo itu ada program BPJS PPI. BPJS yang dibayari oleh APBD. Apa itu PPI? Nah, PPI itu Intinya untuk apa intinya? intinya itu untuk membackup rumah sakit. Oh, oke. Jadi BPJS yang dibiayai oleh APBD. Nah, ini biasanya kadang banyak ya. Masyarakat tuh ada yang sakit tapi wedi atau takut untuk periksa ke rumah sakit. Meskipun sudah punya BPJS. Awalnya belum punya BPJS, Mas. Gitu. Biasanya belum punya BPJS. Nah, ini kan terus kan kawan-kawan kita kan biasanya di lapangan itu nelpon. Yeah. Minta tolong untuk pengurusan BPJS itu. Yeah. Yang paling sering adalah itu. Karena memang ya namanya orang sakit Mas ya kan kita juga nggak tahu. Yeah. Kapan tahu-tahu tadi pagi sahur bareng ya kan ya karena waktu nggak tahu kan tahu jam 12 sudah mukel Mas. Bercandanya begitu. Itu bercandanya begitu Mas. Nggak bercanda loh ini. Jadi tapi Mas Baruna bisa kemudian membantu itu dalam hal apa masalah BPJS itu? Ya Mas? kita advokasi ke dinas Mas. Ke dinas kesehatan kita komunikasikan. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya lancar. Beberapa waktu lalu itu juga ada yang kepleset di kamar mandi Mas. Patah tangannya. BPJS belum jadi. Belum membuat Mas ya. Malah belum punya BPJS. Ya akhirnya datang ke rumah, saya bawa ke rumah sakit. Sama bilang sama perawatnya, sama adminnya kan. Nanti pembayaran pakai BPJS. Tetapi ini baru diproses. Oh. Dan alhamdulillah kan dari rumah sakit kan biasanya kasih waktu 3 kali 24 jam Mas. Yeah. Ya jadi itu masih Senin, Selasa, Rabu masih kita bisa kejar untuk percepatan. Jadi dengan bantuan Mas Baruna bisa segera tertangani Mas. Iya, segera tertangani. Tapi juga kawan-kawan ya ini juga agak susah juga. Kalau andikan sakitnya hari Sabtu itu juga agak nangis Mas. Lah Sabtu dinas libur gimana? Iya. Sabtu Minggu kan begitu. Terus solusinya gimana tuh Mas ya kalau Sabtu Minggu gitu Mas? Ya kita kejar Seninnya Mas. Makanya untung 3 kali 24 jam kan. Jadi masih kita kejar bisa Seninnya. Ya. Jadi orang BPJS sudah apa lah, aduh Baruna lagi. Gitu. Ya nggak apa-apa Mas, demi kebaikan Mas begitu. Demi kebaikan. Panjang umur halal baik. Kebaikan Mas. Tagline saya kan Mas, panjang umur halal baik kan begitu. Mas, satu hal lain berbicara tentang Solo ini the capital city of wedangan gitu ya. Ya, ibu kota wedangan begitu Solo ini Mas ya. Terus kemarin kan sempat ramai tuh Mas. Wedangan sampai tagih pajak. Ya, itu kalau menurut Mas Baruna ya di DPRD sebagai anggota DPRD Solo begitu
solusi atau jalan tengahnya gimana sih Mas? Kalau menurut perspektif Mas Baruna gitu Mas. Nah ini untung saya di Komisi 2 masih saya nangani ini nih. Makanya. Jadi gini. Mumpung ada Mas Baruna nih saya tanyain ini. Jadi begini, sebenarnya edukasinya ke masyarakat itu kurang Mas. Jadi begini, yang dibebani pajak itu bukan produsennya, tapi konsumennya, pembelinya harusnya. Kan memang seperti itu. Ya, tetapi mindset kawan-kawan pedagang Solo, lah kok aku bayar pajak liane kok aku cek dipajaki meneh. Ya. Kan begitu. Ya. Sebenarnya kan hitung-hitungannya kan begini. Kita analogikan saja, kita contohkan saja dah. Ya. Pisang goreng. Ya. Ya kan, kita produksi 2.000. Ya kan? Kita mau nyari keuntungan berapa? 50% nanti kan. Keuntungan Rp1.000 jadi 3.000. Itu kan kena pajak tuh. Yeah. Andai kan pajak kita bikin 10% saja, andai kan seperti itu. Ya dari biaya itu tambahkan saja pajak. Jual aja 3.300 atau 3.500 lah per satu pisang goreng. Toh nanti kan yang bayar konsumen yang makan. Nah itu kan. Nah tetapi kawan-kawan pedagang masih belum ngeh di situnya Mas. Wah aku gawe 3.000, tak jual 3,5, nah terus dipotong, nah kan itu. Harusnya kalau seandainya sudah paham, kemungkinan saya rasa tidak berat sih. Karena ke konsumen kok harusnya kok. Itu Mas. Iya. Karena memang dasarnya seperti itu ya. Iya. Memang seperti itu idealnya, memang harusnya seperti itu. Cuma edukasinya saja ke masyarakat yang mungkin belum maksimal. Iya. Ke pedagang-pedagang itu. Mas, satu hal lagi Mas yang menarik itu dari Mas Baruna itu terkenal kerap keluar duit sendiri buat melakukan aktivitas fogging gitu ya. Terkenal. Kayak Michael Jackson Mas. Mas, mungkin Mas Baruna punya alasan gitu ya. Kenapa kok harus fogging begitu Mas? Apa Mas alasannya Mas? Nah, kalau fogging itu berawal dari COVID Mas. 2019 ya nggak salah ya? 19 apa? 19 ya 2019. Yeah. Waktu COVID itu kami, kan saya dari fraksi PDI Perjuangan Mas. Yeah. Nah, kami dari PDI Perjuangan itu sering membuat kegiatan di masyarakat itu untuk sterilisasi Mas. Awalnya kan berupa semprotan air dulu Mas. Yeah. Yang digendong semprot air. Betul. Terus waktu itu ada perubahan apa namanya ya? Disinfektan ya, itu disinfektan kan. di fogging semprot apa yang diasapkan itu Yeah. sering dipakai di rumah sakit itu. Nah, di situ saya coba. Awalnya kan pertama kali itu saya beli alat smoke gitu Mas yang buat di panggung gitu loh. Iya. Yang luar biasa Mas. Pakai itu dulu awalnya. Terus saya coba di masyarakat kok tidak maksimal karena listrik. Kalau smoke itu kan listriknya 2.200 watt. Iya. Lah kalau yang listriknya 450, 500 kan kasihan. Nah akhirnya saya nemu mini fogging itu. Ya akhirnya setelah bisa dinikmati massal, kita bawa ke masyarakat semuanya, ya tersalurkan. Iya. Dan setelah COVID dinyatakan tidak ada, kita beralih menjadi fogging demam berdarah. Ya kita membantu pemerintah untuk ikut serta menanggulangi DBD. Walaupun fogging itu hanya membunuh vektor, nyamuk besarnya saja. Kalau yang jentik-jentik ya harus kadar jumantik. Yeah. Di tiap wilayah juga harus mau peduli dengan lingkungannya. Jadi kita bersinergi lah, biar maksimal. Kalau orientasi itu pribadi ya tadilah Mas, udah semua karena Allah Ta'ala udah itu aja. Tapi memang Mas Baruna ini concern betul ya di bidang kesehatan masyarakat begitu ya? Kesehatan utama Mas. Kesehatan Karena utama. itu memang utama Mas. Iya. Ya Mas, gampangnya gini Mas. Kalau nggak sehat, ekonomi nggak jalan. Nah gitu, itu, ya gampangnya begini. Mas, mau saya kasih uang 5 miliar, tapi besoknya meninggal. saya nggak ngomong lo ya. Saya nggak ngomong lo ya. Kan pasti nggak mau Mas. Iya. Aku pilih sehat loh. Kan pasti begitu. Nah makanya sehat utama. Setelah sehat untuk kawan-kawan yang masih sekolah ya pendidikan juga utama. Iya. Kesehatan dan pendidikan itu nomor 1. Ya karena kenapa saya ngerasa susah Mas. Saya ayo do semangat ben ora susah. Itu saja. Mas Baruna, jadi anggota dewan ya pasti punya penghasilan sebagai anggota dewan. Tapi Mas Baruna berikan lagi gitu ke masyarakat begitu Mas. Nggak eman itu Mas. Ya kalau ini agak susah ini. Ya kalau nggak eman ya
Ya ada yang sebagian kita pakai untuk keluarga, ada yang diberikan ke masyarakat. Ideal aja lah mas, nggak sing piye kan begitu. Gitu aja. Tapi yang penting ya, itu tadi mas ya, ilmu dari bapak tadi, Iya. bapak tadi ya. Yang penting ya berbuat baik, harus berbuat baik. Ya tadi kalau saya boleh mengutip nih, Iya, iya, iya. Quran surat Al-Qasas ya ayat 77 kan, berbuatlah baik kepada orang lain. Seperti Allah telah berbuat baik padamu, kan itu saja sih yang saya lakukan. Ya kalau itu udah dawuh dan itu sudah ada di situ ya, ya saya yakin pastilah. Walaupun kita nggak tahu kan rahasianya beliau semuanya, tapi saya yakin pasti dikasih gampang. Mas, dari segitu banyaknya DM yang masuk, Ya. minta bantuan begitu ya. Boleh dong mas cerita mas, yang paling membuat Mas Baruna terenyuh, ya itu siapa dan minta bantuan apa? Mungkin tanpa menyebut nama, tapi siapa dia latar belakangnya apa begitu ya. Terus dia itu minta bantuan apa begitu, sampai Mas Baruna itu terenyuh begitu. Kalau kemarin yang paling bener-bener itu yang soal anak berkebutuhan khusus mas. Ya otomatis kan physically kan berbeda dengan kita. Jadi ceritanya bagaimana? Jadi ada anak berkebutuhan khusus. Ya orang tuanya komunikasi, karena kan kalau anak berkebutuhan khusus itu kan harus terapi mas, ya kan, berbeda dengan kita agak apa dikit itu so olahraga dikit bisa. Nah kalau itu kan memang yang harus dibantu dan maksimal. Waktu itu saya coba ke sentra terpadu ya, itu kan tapi itu di bawah Kemensos, bukan di bawah Dinas Sosial di Kota Surakarta. Memang bahasanya ya saya agak sedikit apa ya, kalau bahasa Jawa ngelanjak mas. Maksudnya ngelanjak itu ya ini bukan kewenangan saya sebenarnya ya, bukan kewenangan untuk Kota Surakarta, karena kewenangan sentra terpadu Dr. Suharso itu ada di kementerian ya, karena itu untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan ya, saya mau nggak mau harus komunikasi dengan kawan-kawan yang ada di pusat. Ya alhamdulillah ada kawan di sana, alhamdulillah juga direspon, dan beliau-beliau yang di sana juga tahu ini memang anak berkebutuhan khusus memang harus benar-benar diperhatikan, dan alhamdulillah nggak pakai lama sudah ditangani, sudah mendapatkan terapi, dan info terakhir ada di Instagram saya bahwasanya dalam berapa kali terapi ya, 3 kali terapi, 2 kali terapi itu kakinya sudah bisa nebak mas. Jadi ini orang tua Ya. Mempunyai anak. punya anak berkebutuhan khusus, Ya. terus kemudian dia lapor ke Mas Baruna. Ya. Apa dia tidak mampu Ya, tidak mampu dan minta tolong mas. untuk terapi anaknya? Terapi anak. Tuh, ya karena ya itu tadi. Kita saja apa mas ya, kita nggak bergerak aja kaku, badan kaku ngetok-ngetok kan, mungkin seperti itu kan, nggak enak badan kan. Apalagi anak seperti itu. Ya harus kita perhatikan lebih ini. Harus kita perjuangkan lebih maksimal. Makanya itu. Dan alhamdulillah dikasih jalan yang gampang. Alhamdulillah. Mas, kira-kira menjadi anggota DPRD ini apa sih? Mungkin Mas Baruna punya mimpi atau punya ambisi terhadap warga begitu, apa mas yang belum Mas Baruna capai, dan tapi Mas Baruna itu betul-betul inginkan, itu apa mas? Kalau ambisi mungkin enggak mas ya, tapi kalau mimpi dan cita-cita ya saya pengen masyarakat Kota Surakarta khususnya bisa sejahtera mas, bisa sejahtera, bisa lebih apa ya, sekarang sih sudah bagus, tapi bisa lebih bagus lagi lah begitulah. Ada sesuatu yang bisa merubah dan meningkatkan nasib dan hajat hidup keluarga, khususnya untuk warga Kota Surakarta. Ini kalau di sisi pemerintah seperti itu, kita pengen seperti itu. Mas, dari pemerintahan kota begitu ya, itu kan pembangunan infrastruktur sudah sangat masif Kota Surakarta ini kalau dibandingkan dengan kota lain begitu ya. Tapi kan kemudian ada pertanyaan, apakah pembangunan infrastruktur ini diikuti dengan pembangunan
sumber daya manusianya, gitu ya. Kalau menurut Mas Baruna saat ini bagaimana di Kota Surakarta? Apakah sudah di track yang tepat atau masih ada beberapa celah yang harus diperbaikin? Kalau untuk Kota Surakarta saat ini kita on the track, Mas. Sumber daya manusia saat ini sudah kita kembangkan. Buktinya dengan apa? Dengan adanya pelatihan-pelatihan. Nah ini begini nih, infrastruktur, terus pelatihan-pelatihan tadi sumber daya manusia. Ini sedikit saya luruskan juga, Mas. Kadang kalau kita ngomong tentang UMKM, itu kan pasti identik dengan makanan, toh? Iya. Iya kan? Iya. Tetapi kan UMKM bukan itu. Adalah suatu usaha yang pendapatannya di bawah 5 miliar dalam setahun. UMKM itu banyak juga yang pekerja kreatif. Seperti bengkel motor, Mas. Builder motor. Itu juga UMKM. Dan itu juga mendapatkan pelatihan-pelatihan. Kemarin adalah beberapa builder ya. Jadi motor di custom itulah. Itu banyak, Mas. Kita sangat mendukung. Kita sangat mendukung dengan kawan-kawan yang bereksperimen kreatif yang bisa menghasilkan untuk keluarganya, menghidupi untuk keluarga, apapun itu. Kita akan selalu dukung itu, Mas. Dan saat ini pun sudah banyak itu pelatihan-pelatihan itu. Baik, Mas Baruna, closing statement nih. Siap. Sebagai anggota DPRD begitu, apakah ya ada target begitu dalam 5 tahun ke depan apa yang ingin dicapai seorang Baruna Aji sebagai anggota DPRD dari fraksi PDIP begitu, Mas? Siap. Berarti ini pribadi, Mas ya? Iya. Kalau pribadi ya, saya pengen bahwasanya hari esok akan lebih baik dari ini. Minimal untuk saya sendiri, Mas ya. Saya sendiri. Lebih baik dari ini, lebih bisa melayani, lebih dekat dengan masyarakat. Ya kita sebarkan virus-virus kebaikan tadi. Ayo. Dan saya juga bisa berharap dan menghimbau kepada masyarakat semuanya. Ayo bareng-bareng yuk. Kita sama-sama satukan visi, satukan misi. Kita bangun Kota Surakarta untuk lebih bagus. Siap. Oke. Mas Baruna, sukses selalu untuk Mas Baruna. Terima kasih. Sebagai anggota DPRD Kota Solo, kita doakan yang terbaik untuk Mas Baruna ke depannya. Amin, terima kasih. Tribuners, demikian podcast tribunsolo.com sama Mas Baruna Aji, anggota DPRD Kota Solo dari fraksi PDI Perjuangan. Saya Aji Pramastra, pamit undur diri. Kita bertemu di podcast tribunsolo.com selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.